Tadi sudah disebutkan kita hari ini akan belajar materi syukur. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali materi kita minggu kemarin tentang iman. Masih ingat? Masih ingat? Ada berapa iman? Ya, apa saja? Terima kasih Hina, bagus sekali jawabannya. Jadi itu kemarin kita masih ingat semua kan materi kita kemarin? Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi pembelajarannya lebih mendalam lagi di tingkat SMA ini, yaitu Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Cabang iman. Jadi Syu'abul Iman itu adalah cabang iman. Nah bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Lara? Kalau Gesta, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Dengan cara beramal, beribadah kepada Allah dan taat mengamalkan. Bagus sekali jawabannya. Jadi itu ya cara kita meningkatkan iman. Mungkin kita juga semua mempunyai versi kita masing-masing dalam meningkatkan iman. Nah sebelumnya Ibu di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini dari materi Syu'abul Iman. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami pengertian Syu'abul Iman dan dalil naqlinya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami macam-macam Syu'abul Iman. Dan yang ketiga menunjukkan sikap beriman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berharap setelah kita belajar hari ini kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke definisi Syu'abul Iman. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Nah, jadi pengertiannya itu adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada segala perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang memperkuat iman seseorang. Iman memiliki banyak cabang dan dengan mengamalkannya seseorang dapat meningkatkan keimanan dan meningkatkan diri kepada Allah. Jadi segala perbuatan kita yang berbuat hal yang positif, yang baik itu dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari definisi Syu'abul Iman. Di sini teman-teman perhatikan ada infografis. Jadi yang paling atas itu adalah iman kita. Nah, iman itu dibagi menjadi beberapa cabang. Di sini ada iman itu dapat diucapkan dengan lisan. Kemudian iman itu diyakini dengan hati, dan iman itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ada iman itu terdiri dari 3 cabang. Nah, kemudian di sini terbagi lagi menjadi beberapa macam cabang. Nah, di sini Ibu mau kalian mengelompokkan macam-macam cabang iman ini ya. Langsung saja ya kalian baca di buku kalian masing-masing dan kalian diskusikan sama teman kalian mengenai macam-macam Syu'abul Iman ini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan kerjakan sesuai soal yang ada di situ. Jika sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, sampai di sini udah paham? Sudah. Nah, macam-macamnya itu silakan kalian kelompokkan dan nanti dipresentasikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesta Taskia dari kelompok 1. Soal yang pertama, jelaskan definisi Syu'abul Iman. Jawabannya, Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman atau mukmin. Terus pertanyaan kedua, sebutkan macam-macam cabang iman yang berkaitan dengan niat, hati, dan lisan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul Allah, kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk, keenam iman kepada hari akhir, 7 iman kepada kebangkitan, 8 iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, 9 iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga,
10 mencintai Allah Subhanahu wa taala, 11 mencintai dan membenci karena Allah, 12 mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya, 13 ikhlas tidak riya dan menjauhi sifat munafik, dan seterusnya. Iqrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kelima, berdoa. 6, zikir. Dan 7, menghindari bacaan yang sia-sia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Gesta presentasinya. Bagi teman-teman kelompok lain yang ingin memberi saran atau tambahan? Tidak ya. Silakan untuk Gesta. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberi. Itu yang pertama, jelaskan salah satu dalil nakli tentang syu'ul abdul iman. Yaitu jawabannya dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, iman itu ada 77. Lebih cabangnya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah memikirkan apa yang akan dihalangi orang di jalan, dan mau itu salah satu dari cabang iman. Dan yang kedua, sebutkan sekian iman yang kita dapat sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu, presentasi yang bagus. Dan kelompok lain ada yang ingin memberi saran atau tambahan? Cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Bu jelaskan lagi mengenai materi syu'abul iman, dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan oleh Gesta. Jadi pengertiannya itu adalah syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman, segala perbuatan, perkataan kita, dan segala keyakinan kita terhadap Allah SWT yang jika kita amalkan, kita lakukan, itu dapat meningkatkan imanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada dalil naklinya oleh kelompok 2. Nah, di situ kan ada disebutkan ada 77 cabang iman. Nah, bagaimana itu? Nah, di sini dari 3 cabang tadi ada yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, masing-masing ini dibagikan lagi. Diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang, diyakini dengan hati itu ada 40 cabang, dan dibuktikan dengan perbuatan itu ada 30 cabang. Jadi totalnya itu ada 77. Nah, tadi sudah disebutkan macam-macamnya, walaupun tidak semuanya ya di masing-masing kelompok. Ada yang tahu membedakannya? Kalau perbuatan tadi itu bagaimana? Ayu, kelompoknya tadi menjelaskan cabang iman dibuktikan dengan perbuatan. Yaitu bersuci atau taharah. Ya, bersuci atau taharah, Rashid. Bagaimana dibuktikan dengan perbuatan? Iya, itu mengerjakan sholat. Kalau kelompok 1, bagaimana itu iman dengan dibuktikan dengan hati? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iya, tapi kita yakini dengan hati. Bagus. Dari kelompok 1 maupun 2, jawabannya sudah benar semua. Jadi itu ya. Kita lanjut ke sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah. Kita di sini akan menggunakan mau melihat pemahaman kalian. Kita di sini mengerjakan soal dengan kuis. Nah, silakan kelompok 1 mengirimkan 2 orang yang selain presentasi tadi. Karena maju cepat 2 orang maju ke depan. Kelompok 2 juga 2 orang maju ke depan. Siapa yang dulu kelompok 1? Dina. Kita mulai ya permainannya. Perhatikan semua. Kita mulai. Kelompok 1 mendapatkan soal. Silakan dibacakan. Dina. Iman pada hakikatnya adalah satu
niat ucapan dan perbuatan berikut ini yang akan merupakan cabang iman dari yang perbuatan adalah Jawabannya langsung cepat, ini ada waktunya. Bisa didiskusikan dengan teman-teman. Kita beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya C ya? Oke, kita lihat C, apakah benar? Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Kita mulai, silakan perhatikan kelompok 2. Silakan di screen. Kelompok 2 mendapatkan soal ini warna kuning. Silakan dibacakan. dari contoh-contoh amparan di bawah Ya, ini terima kasih teman-teman sudah ikut dalam kuis kali ini. Ya, sudah sampai kita di akhir pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi syukur iman itu adalah cabang-cabang iman, di mana yang kita yakini dengan perbuatan, perkataan, dan keyakinan hati kita, dan kita lakukan dengan mengharapkan ridho Allah dan kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi itu adalah syukur iman. Kemudian juga dibagikan menjadi 3 tadi, ada diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Dan ini dari yang tadi juga disebutkan, habisnya itu ada 77 cabang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai sini? Sudah paham. Semuanya sudah paham. Sebenarnya mau menanyakan apakah menyenangkan belajar dengan ini? Minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Boleh dipelajari terlebih dahulu di rumah, yaitu materinya meningkatkan etos kerja dan semangat dalam mencari kebaikan. Baiklah, sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.